Halo, balik lagi sama gua, Uncensored Investor. Di video ini, gua akan melanjutkan dari video part 1 sebelumnya. Oke, langsung aja ya. Jadi, Bitcoin ini nggak punya tim eksekutif. Bitcoin itu beroperasi tanpa struktur manajemen tradisional kayak di perusahaan-perusahaan konvensional. Ini artinya, nggak ada CEO, nggak ada komisaris, nggak ada direktur, nggak ada manajer yang mengendalikan arah bisnis dari perusahaan atau pengambilan keputusan. Ya, bayangin Bitcoin ini kayak komunitas terbuka, di mana setiap anggota itu punya suara yang sama. Nggak ada kantor pusat atau ruang rapat, tempat sekelompok orang tertentu itu membuat keputusan. Jadi semua keputusan itu diambil melalui konsensus di seluruh jaringan. Dengan nggak adanya tim eksekutif, itu menciptakan struktur yang benar-benar terdesentralisasi, di mana semua orang yang ada di jaringan Bitcoin itu punya hak yang sama untuk terlibat dalam pengembangan Bitcoin tersebut. Ini memastikan bahwa nggak ada satu pihak pun yang bisa mengambil kendali penuh atau kontrol. Terus, Bitcoin itu juga nggak punya tim marketing. Nggak ada departemen khusus yang bertugas untuk mempromosikan atau menjual Bitcoin ke publik. Nah, kalau kalian lihat nih di Twitter ya, itu banyak segelintir orang yang ngebuat konten tentang Bitcoin. Itu mereka melakukannya secara sukarela dan berdasarkan semangat dari komunitas Bitcoin. Jadi jangan kalian bayangin mereka ini tim konten kreator Bitcoin dan dibayar sama perusahaan Bitcoin. Nggak kayak gitu ya konsepnya. Di sisi lain, banyak produk dan layanan, ya dalam hal ini bisnis, yang sering punya tim marketing profesional yang tugasnya itu membuat strategi promosi, membuat iklan, yang tujuannya untuk menarik pelanggan supaya beli produk atau layanan bisnis tersebut. Ya, mereka itu membuat strategi terbaik lah pokoknya untuk menyampaikan pesan dan meningkatkan visibilitas dari produk dan layanan. Jelas ya, karena ini mereka murni bisnis yang mana si pemilik itu mau ambil untung sebanyak-banyaknya. Dengan nggak adanya tim marketing dalam Bitcoin, ini menekankan sifat desentralisasi dan transparansi. Informasi mengenai Bitcoin itu disebarluaskan secara alami melalui interaksi dan partisipasi anggota komunitas. Ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk belajar dan berkontribusi. Ya, termasuk gue di sini ya, yang memberikan edukasi dan informasi tentang Bitcoin secara sukarela. Terus, Bitcoin itu nggak punya tim pengembang resmi yang mendapat gaji atau bekerja di bawah satu organisasi. Pengembangan Bitcoin itu didorong oleh komunitas yang sukarela dari seluruh dunia yang berkolaborasi untuk meningkatkan dan menjaga ekosistem Bitcoin ya. Ada node, ada Bitcoin miners, ada ahli atau expertise di bidang pengembangan software, dan lain-lainnya. Kalian bayangin, Bitcoin itu sebagai proyek open source, atau kayak perpustakaan terbuka lah gampangnya, di mana siapa saja boleh menyumbang buku atau ide tanpa perlu izin dari pengelola perpustakaan. Semua orang itu berhak untuk melihat, menyarankan perubahan, dan berkontribusi terhadap pengembangan proyek. Ini berbeda dengan perusahaan teknologi yang biasanya itu punya tim pengembang yang digaji untuk bekerja pada produk-produk tertentu. Tim-tim ini sering mengikuti arahan dan strategi yang ditentukan oleh manajemen perusahaan. Dengan pengembangan yang terdesentralisasi, Bitcoin memastikan inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan dari mereka yang benar-benar peduli dengan ekosistem ini. Kontributor itu bekerja secara sukarela, ya. Mereka punya transparansi dan responsibility atau tanggung jawab kepada komunitas secara luas. Dengan tidak adanya tim pengembang resmi, ini juga berarti bahwa tidak ada individu atau sekelompok yang dapat mendikte perubahan sepihak, yang mana ini menjaga integritas dan arah desentralisasi yang dimiliki dari ekosistem Bitcoin. Nah, ini juga menarik. Bitcoin itu nggak ada harga awal. Jadi waktu Bitcoin itu memulai perjalanannya, itu tanpa harga awal yang ditetapkan. Waktu pertama kali diluncurin, nilainya itu nggak ditentuin oleh individu atau organisasi,
tapi berkembang seiring adanya supply dan demand dari komunitas. Harga Bitcoin itu pertama kali ditentukan oleh orang-orang yang mulai memperdagangkannya secara bebas. Nilai sepenuhnya didasarkan pada bagaimana pasar merespons. Nah, ini memungkinkan kekuatan murni dari ekonomi pasar bebas atau free market untuk bekerja. By the way, teori pasar bebas ini udah pernah gue bahas di salah satu short gue ya. Boleh kalian nonton. Ini berbanding terbalik nih, ketika perusahaan baru meluncurkan saham untuk IPO. Harga awal biasanya ditentukan oleh penilaian dan analisis mendalam oleh para ahli keuangan atau investment banker. Nah, dengan tidak adanya harga awal, Bitcoin itu menekankan prinsip keberagaman dan keterbukaan. Setiap individu di pasar punya suara dalam menentukan nilainya, menciptakan lingkungan yang dinamis dan berevolusi sejalan dengan keinginan komunitas. Nah, Bitcoin itu juga nggak punya kantor fisik atau lokasi tertentu yang dapat diakses secara offline. Ini adalah salah satu aspek kunci dari sifat desentralisasi yang mana membedakan dari sistem keuangan tradisional atau bisnis berbasis jasa. Kalian bayangin, Bitcoin itu sebagai jaringan yang terbesar di seluruh dunia. Maksudnya tersebar, sorry ya. Di mana setiap node itu berfungsi sebagai bagian dari ekosistem tanpa terikat pada satu tempat, dan nggak ada gedung kantor pusat untuk tempat layanan. Semua transaksi dan interaksi terjadi di jaringan yang terdistribusi secara peer-to-peer. Di sisi lain, sistem keuangan tradisional misalnya itu masih punya banyak kantor bank dan lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengelola dan memberi layanan kepada para pelanggannya. Bank-bank ini biasanya itu punya lokasi fisik, di mana pelanggan dapat mengakses layanan, yang artinya ada batasan terhadap jam operasional dan aksesnya. Nah, dengan nggak adanya kantor fisik dalam Bitcoin, ini menciptakan aksesibilitas yang lebih besar, ya, yaitu 24 jam non-stop tanpa hari libur. Setiap orang dengan koneksi internet itu dapat berpartisipasi dalam ekosistem ini kapan saja dan di mana saja, tanpa kenal waktu, tanpa kenal batasan lokasi. Nah, Bitcoin ini juga ini salah satu aspek penting. Bitcoin itu uang paling adil di dunia. Bitcoin itu karena dia uang yang paling adil di dunia, prinsipnya itu terdesentralisasi dan keterbukaan itu ya, yang mana memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Nggak ada pusat kendali atau pihak yang mendikte aturan. Jadinya, nggak ada yang bisa memanipulasi sistem untuk keuntungan pribadi. Semua transaksi itu bersifat transparan dan bisa diverifikasi oleh siapapun yang berada di jaringan tersebut. Ini berbeda ya sama sistem perbankan. Misalnya, penentuan suku bunga itu memberikan keuntungan kepada mereka yang memiliki lebih banyak aset atau kekuasaan. Dan juga percetakan uang yang dilakukan secara terus-menerus ya oleh central bank atau bank sentral itu menyebabkan nilai uang kertas selalu terdevaluasi dari waktu ke waktu. Kemampuan untuk berpartisipasi secara setara ini adalah alasan atau klaim bahwa Bitcoin ini bisa menjadi uang paling adil di dunia. Yang mana Bitcoin ini bisa mengatasi batasan yang sering muncul dalam sistem perbankan tradisional. Ya, jadi semua orang dari berbagai kalangan yang memiliki Bitcoin itu bisa merasakan keuntungan yang sama tanpa adanya gap sosial. Yang mana gap sosial ini yang sering terjadi di sistem perbankan tradisional atau sistem fiat money. Ya, oke. Itu tadi penjelasan gua di video ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. And see you in the next video.